Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswa Ibu, hari ini kita lanjutkan kembali ya materi pembelajaran fisika kita. Sebelumnya, apa materi yang sudah kita pelajari? Yo, masih ingat atau tidak? Nah, materi pelajaran kita yang minggu kemarin, bab pertama yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, untuk bab yang kedua ini, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang vektor ya. Pada materi vektor, ada dua jenis besaran yang kita kenal kan. Kalau kemarin ada besaran pokok dan besaran turunan, nah di sini ada besaran skalar dan besaran vektor ya. Kita bahas satu-satu dulu. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu berarti besaran yang hanya punya nilai saja. Tidak ada arah yang menentukannya. Contohnya ada apa? Ada waktu, ada suhu, ada volume, ada laju, energi, dan lain-lainnya. Ya, kita ambil saja waktu. Waktu hanya kita menunjukkan nilainya saja, misal waktunya 5 sekon. Apakah ada arahnya? Misal Tony berjalan selama 5 sekon, waktunya 5 sekon, waktunya ke arah timur. Jadi tidak ada arah ya, itulah besaran skalar. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang punya besar, yang punya nilai, dan juga punya arah. Contohnya apa? Contohnya kecepatan, gaya, momentum, impuls, ya, tekanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia punya nilai dan juga arah. Contohnya misal, Ani berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah barat daya. Jadi dia punya nilainya berupa kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon dan arahnya ke barat daya. Oke, itu pengertian dari besaran skala dan besaran vektor. Ya, pembelajaran kita kali ini kita fokuskan ke besaran vektor. Nah, di sini besaran vektor punya catatan. Kalau besaran vektor itu tergantung pada sistem koordinat. Yang kita ketahui ada berapa sistem koordinat kita? Kalau 2 dimensi itu berarti koordinatnya hanya X dan Y. Kalau misalnya koordinat kita dalam bentuk 3 dimensi, maka ada X, ada Y, dan ada Z. Oke, kita buka selanjutnya. Nah, tadi pengertian besaran vektor, sekarang penggambaran dan penulisan. Penulisan ini maksudnya adalah notasi dari vektor itu sendiri, ya. Vektor digambarkan dalam bentuk garis. Garis yang punya anak panah. Anak panah ini menunjukkan arah dari vektor itu sendiri. Titik P itu sebagai titik pangkal dari sebuah vektor. Dan anak panah di sini berupa titik Q itu sebagai ujung dari vektor, ya. Panjang PQ, panjang dari vektor ini, panjang dari pangkal ke ujung itu disebut sebagai besarnya atau panjang dari vektor. Notasi dari vektor itu bisa kita tuliskan dalam bentuk huruf kapital, di mana huruf kapitalnya bisa kita tebalkan. Kita berikan anak panah di atas atau berupa huruf kapital dalam huruf miring. Terus untuk besarnya vektor itu sendiri kita gambarkan pakai tanda mutlak. Jadi kalau ditanyakan di soal besarnya suatu vektor, maka kita tuliskan dalam bentuk tanda mutlak dari simbol vektor itu sendiri. Notasi vektor tadi ingat ketiga cara penulisan seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, dua vektor yang sama jika arah dan besarnya sama. Ini catatan untuk cara penggambaran dan penulisan vektor tadi ya. Nah, jadi jika ada dua vektor yang sama dan di mana arah dan besarnya juga sama, maka bisa kita tuliskan vektor A itu sama dengan vektor B. Nah, di sini vektor A
tertuliskan ada tanda garis di tengah. Ini berarti vektor A besarnya 2 satuan, vektor B besarnya 2 satuan juga, ya. Jika dua vektor dikatakan tidak sama, jika besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ya, di sini arahnya ke kanan, vektor B arahnya menuju ke arah kanan tapi ke atas. Maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Terus, dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya tidak sama, tapi arahnya sama. Yang vektor A, dia memiliki 2 satuan. Sedangkan vektor B punya 1, 2, 3. Vektor B punya 3 satuan. Arah sama-sama ke kanan, tapi nilainya yang A 2 satuan, yang B 3 satuan. Maka vektor A tidak bisa kita katakan sama dengan vektor B. Jadi A tidak sama dengan vektor B. Terus besar dan arahnya berbeda. Ini tentu sudah jelas ya. Yang A ke kanan, yang B ke kanan ke atas. Yang ini 2 satuan, yang A vektor 2 satuan, yang B 3 vektor satuan. Berarti sudah jelas vektor A tidak sama dengan vektor B. Oke. Sampai di sini, kalau misalnya dari penjelasan Ibu kurang cepat, terlalu cepat, bisa kalian ulangi lagi slide-slide yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, tadi cara penggambaran dan penulisan notasi dari sebuah vektor. Selanjutnya yaitu operasi matematik vektor ya. Operasi matematik vektor ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu operasi secara jumlah dan selisih vektor, dan yang kedua operasi secara perkalian atau perhitungan. Nah, operasi untuk matematik vektor dengan cara jumlah dan selisih vektor itu ada beberapa metode ya, dengan metode jajaran genjang, dengan metode segitiga, dengan cara metode poligon, dan yang terakhir dengan cara uraian. Nah, bagaimana untuk keempat metode ini? Kita pelajarin satu-satu. Oke, yang pertama dengan cara jajaran genjang. Sudah tahu bentuk jajaran genjang seperti apa? Oke, Ibu rasa semuanya sudah tahu ya. Bentuk jajaran genjang salah satu bentuk bidang datar yang dipelajarin di SD, jadi tidak mungkin tidak tahu. Nah, jajaran genjang mempunyai 4 sisi, ya, yang dimana sisinya salah satunya ada yang berbentuk miring. Oke, seperti atap rumah mungkin ya. Nah, jajaran genjang itu adalah metode jumlah dan selisih vektor untuk 2 vektor. Nah, jadi Ibu contohkan di sini ada vektor A dan vektor B. Bagaimana cara penjumlahannya? Resultannya itu berarti vektor A ditambah vektor B. Ya, caranya gimana? Caranya kita gambarkan dulu vektor A, ya, vektor A. Terus kita gabungkan vektor B, di mana pangkal dari vektor B kita letakkan juga di pangkal dari vektor A. Nah, setelah ini vektor A, ini vektor B. Setelah kedua pangkal dari kedua vektor ini berhubungan, maka kita tarik garis diagonal. Garis B kita proyeksikan ke sini, kita buat garis putus-putus. Vektor A kita proyeksikan ke sini, kita buat garis putus-putus. Nah, jadi dia sudah membentuk gambar sebuah jajar genjang. Nah, diagonal dari jajaran genjang kita itu adalah resultan atau penjumlahan dari 2 vektor ini tadi. Jadi yang garis warna orange ini, yang warna kuning ini adalah resultan untuk vektor A ditambah vektor B. Sedangkan yang di bagian bawah itu adalah S sama dengan A dikurang B. Apa Bu maksudnya? S ini adalah selisih dari kedua vektor ini. Bagaimana cara menggambarnya? Selisih itu berarti pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu berarti kita hanya mengubah arah dari vektor itu sendiri. Jadi kalau selisih kan berarti A min B, A dikurang B. Min B itu berarti kita mengubah arah dari vektor B. Kalau vektor B itu arahnya ke atas, berarti kebalikan dari min B-nya, maka vektor B kita arahkan ke bawah, min B. Ini ya. Jadi masih tetap kita hubungkan vektor A, pangkal dari vektor A kita temukan dengan pangkal dari vektor B. Kita proyeksikan vektor A dan kita proyeksikan vektor B. Diagonal dari jajar genjang yang terbentuk itu berarti selisih
untuk vektor A dikurang vektor B. Oke, itu cara menggambar untuk metode jumlah dan selisih vektor dengan menggunakan jajaran genjang. Jika yang ditanyakan adalah besarnya vektor, tanda mutlak dari besarnya vektor resultan, maka dapat kita cari dengan persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali AB cos theta, terus kita akarkan. Ya, ini tanda positif kalau yang diinginkan untuk besarnya resultan. Kalau yang ditanyakan adalah besarnya selisih, maka tinggal kita ganti tanda positif di sini. Ya, tanda positif di sini kita ganti jadi tanda negatif. Nih, seperti ini. Ini bedanya. Ya, oke. Oke, Ibu lanjutkan. Jika vektor A dan B searah, maka theta sudut yang terbentuk 0 derajat. Jika A dan B yang berlawanan arah 180 derajat, dan jika saling tegak lurus, maka tetanya adalah 90 derajat. Ya, dengan catatan untuk selisih yang kata Ibu tadi, arah vektornya hanya dibalik saja. Oke, itu tadi dengan cara metode jajar genjang. Nah, jajar genjang. Selanjutnya kita jelaskan untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara segitiga. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, dengan cara segitiga. Oke, kalau tadi metode jajar genjang itu menghubungkan antara vektor, kedua vektor ujung pangkal ketemu pangkal, maka kalau segitiga kita buat vektor A ditambah dengan vektor B, kita gambarkan vektor A, kemudian pangkal dari vektor B kita letakkan di ujung vektor A. Jadi vektor A, kita lanjutkan kembali gambarnya, vektor B. Terus kita tarik garis antara pangkal A ketemu ujung B. Sudah membentuk bangun segitiga. Maka vektor resultan A ditambah B-nya adalah pertemuan antara garis dari pangkal A menuju ke ujung vektor B. Mudah ya, karena emang metode segitiga ini adalah metode yang paling mudah. Penjumlahan dan selisih vektor hanya untuk 2 vektor saja. Nah, yang cara ketiga yaitu dengan cara poligon atau dengan segi banyak. Segi banyak berarti kita menjumlahkan atau menselisihkan, mengurangkan vektor itu lebih dari 2 vektor. Di sini Ibu contohkan ada 4 vektor. Vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Bagaimana cara menjumlahkannya? Vektor A ditambah B, ditambah vektor C, ditambah vektor D. Caranya kita buat dulu vektor A. Sama halnya dengan vektor dari cara menggambar segitiga. Gambar vektor A, terus pangkal dari vektor B kita letakkan di ujung vektor A. Lanjutkan kembali, vektor C, pangkal dari vektor C kita letakkan di ujung D. Letakkan lagi yang D. Pangkal dari vektor D kita letakkan di ujung C. Udah selesai. Kita tarik garis dari awal sampai ke akhir. Pangkal A kita tarik ke ujung D. Maka yang garis hitam ini, yang dari awal ke akhir itu adalah garis vektor untuk A ditambah B ditambah C ditambah D. Resultannya itu ya. Oke, itu materi kita untuk cara penjumlahan dan cara selisih vektor. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi Ibu ya. Melalui video ini kalian bisa mengerjakan tugas. Jadi sudah beberapa slide yang Ibu jelaskan, ada 6 slide yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mau kasih pertanyaan atau kuis. Jadi silahkan kalian kerjakan di catatan kalian sembari kalian menonton video Ibu untuk penjelasan slide berikutnya. Pertanyaannya mudah. Untuk cara segitiga ini kan yang Ibu gambarkan adalah cara penjumlahan atau resultan. Penjumlahan vektor A ditambah penjumlahan vektor B. Nah, pertanyaan Ibu, coba gambarkan selisih vektor untuk vektor A ditambah vektor B. Gambarnya seperti ini. Oke, ingat yang ini penjumlahan, pertanyaan Ibu adalah bagaimana selisih dari kedua vektor ini. Oke, Ibu rasa paham ya? Jadi silahkan tuliskan di buku catatannya dan gambarkan bagaimana hasil gambar
selisih dua vektor dengan cara penggambaran segitiga.